Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Aulia Hakim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resensi mengenai teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional merupakan sebuah kerangka yang melandasi cara berpikir dan memandang suatu fenomena global. Oleh karena itu, memahaminya dan mempelajarinya menjadi sangat krusial. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahasnya satu persatu. Sebelum memahami teori dalam hubungan internasional, penting untuk mempelajari dan mengetahui prateoritis. Di antaranya adalah epistemologi, metodologi, dan ontologi. Dalam buku International Relation Theory terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, "Epistemology involves the ways and means by which we come to know something, or at least what we think we know about the world." Yang berarti epistemologi dalam hubungan internasional merupakan cara kita memperoleh pengetahuan tentang dunia. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk praktik aktual dalam menyelidiki hubungan internasional. Dalam metodologi terdapat dua metode yang digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk praktik aktual dalam menyelidiki hubungan internasional. Terdapat dua metode yang digunakan dalam metodologi. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan statistik dan persamaan matematis, sedangkan metode kualitatif adalah metode yang menggunakan studi kasus yang mendalam. Lalu yang ketiga adalah ontologi. Ontologi merupakan sebuah konsep mengenai bagaimana cara kita melihat dunia dan bagaimana kita mengartikan esensi dari lingkungan sekitar kita. Ontologi diibaratkan seperti sebuah kacamata, di mana kita dapat melihat dunia yang berbeda melalui kacamata yang berbeda. Setelah memahami ketiga hal tersebut, maka kita selanjutnya akan memahami apa itu teori dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, teori merupakan cara kita melihat dunia. Teori membantu kita dalam mengerti, menafsirkan mengenai fenomena global yang terjadi dan bahkan dapat membantu memprediksi mengenai hal yang mungkin terjadi di masa depan. Ada dua cara utama yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu peristiwa, yaitu dengan menjelaskan secara umum dengan menemukan aturan umum yang berlaku dalam banyak kasus, dan yang kedua adalah menjelaskan secara rinci dengan menceritakan urutan kejadian yang menyebabkan suatu hal terjadi. Lalu dijelaskan juga mengenai teori yang baik. Teori yang baik adalah teori yang membuat kita berfokus pada hal yang penting dan membuat kita menyingkirkan suatu hal yang kurang penting. Lalu selanjutnya adalah peran teori. Dalam hubungan internasional, teori memiliki peran yang sangat penting. Teori bukan hanya kumpulan ide abstrak yang tertulis di atas kertas, tetapi juga merupakan sebuah alat untuk mengerti, menjelaskan, dan mendeskripsikan mengenai suatu fenomena di dunia. Teori dapat membantu dalam menyederhanakan kompleksitas dunia hubungan internasional. Dan tanpa teori, kita akan kesulitan untuk memahami apa yang terjadi di dunia. Lalu aplikasi teori dalam hubungan internasional. Teori bukan hanya sekedar tulisan, karena teori mampu membantu kita dalam membaca dan mengartikan suatu fenomena yang terjadi. Teori dalam hubungan internasional seperti sebuah peta. Peta mampu memperkecil wilayah yang besar sehingga kita dapat menemukan sebuah jalan menuju suatu tempat. Begitu pula dengan teori. Teori mampu menyederhanakan suatu peristiwa dengan banyaknya informasi sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Selanjutnya adalah level analisis dalam teori. Level analisis dalam teori membantu dalam memahami fenomena global secara sistematis. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan individu atau kelompok, yang kedua adalah tingkatan negara dan masyarakat, dan yang terakhir adalah tingkat sistem internasional. Level yang kita pilih akan menentukan apa yang kita temukan dan tidak kita temukan dalam analisis yang kita kerjakan. Selanjutnya adalah teori hubungan internasional. Sejarah teori hubungan internasional memiliki keterkaitan yang erat dengan pandangan ontologi yang menjadi dasar pemikiran para teoretikus.
Realisme memiliki pandangan bahwa dunia adalah ranah persaingan antar negara dengan kekuatan dan kepentingan yang berbeda. Dipengaruhi oleh beberapa tokoh diantaranya Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Lalu ada pandangan liberalisme. Liberalisme adalah pandangan yang menekankan kemungkinan kooperasi internasional dan pentingnya lembaga internasional untuk mengurangi konflik. Dipengaruhi oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Ernst Haas dan James Rosenau. Lalu ada pandangan lainnya seperti ekonomik strukturalis yang berfokus pada ketimpangan ekonomi global serta dampaknya, dan English School, sebuah pandangan yang menjembatani antara realisme dan liberalisme. Teori hubungan internasional terus berubah sesuai dengan perkembangan ontologi dan realitas global. Kesimpulan, teori hubungan internasional bukan hanya sekedar tulisan dan pola pikir abstrak yang tertulis di atas kertas, melainkan teori hubungan internasional memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, teori hubungan internasional dapat membantu kita dalam memahami, menafsirkan, dan memprediksikan suatu fenomena global. Tidak hanya itu, teori juga dapat membawa perubahan yang lebih baik, karena teori dapat menjadi sebuah landasan dalam menentukan langkah dan kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi banyak manusia dalam lingkup domestik maupun internasional. Demikian penjelasan dosensi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.